Kalau kamu nonton ini, ada kemungkinan besar kamu adalah satu-satunya orang di keluargamu yang akan keluar dari garis biasa. Iya, satu-satunya. Bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan juga orang yang selama ini dianggap paling pintar atau paling dibanggakan. Justru kamu yang mungkin sering diremehkan, sering dianggap nggak jelas, bahkan mungkin pernah dipandang gagal, kedengarannya nggak masuk akal kan? Tapi justru disitulah letak kontrasnya. Karena orang yang dipilih untuk mengubah nasib keluarga hampir selalu disembunyikan di awal. Dan kalau kamu nggak sadar dari sekarang, kamu bisa tetap hidup kecil. Padahal kamu ditakdirkan untuk jadi yang paling besar. Coba kamu ingat lagi, kenapa hidup kamu rasanya lebih berat dari yang lain? Kenapa kamu yang paling sering jatuh, paling sering bingung, paling sering ngerasa sendirian, seolah-olah nggak ada yang benar-benar ngerti kamu? Itu bukan kebetulan, itu tekanan. Tekanan yang sama, yang biasanya diberikan ke orang-orang yang akan memegang sesuatu yang besar di masa depan. Masalahnya, banyak orang salah paham. Mereka kira itu tanda mereka lemah, padahal itu tanda mereka sedang dibentuk. Dan ironisnya, justru di fase ini, banyak yang menyerah. Sebelum mereka sempat melihat siapa diri mereka sebenarnya. Sekarang aku tanya, dan jawab dalam hati kamu sendiri. Kalau memang semua rasa sakit, semua penolakan, semua kegagalan yang kamu alami, ternyata bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi untuk menaikkan kamu ke level yang nggak bisa dicapai orang lain. Kamu masih mau menganggap ini semua kebetulan? Atau jangan-jangan selama ini kamu sudah diberi tanda, tapi kamu terlalu sibuk meragukan diri sendiri sampai kamu nggak melihatnya. Sekarang gini, kalau memang kamu adalah orang yang akan jadi paling kaya di keluargamu, kenapa tanda-tandanya justru nggak kelihatan seperti orang kaya dari awal? Kenapa hidup kamu malah penuh tekanan, penuh ketidakpastian, dan bahkan kadang kamu ngerasa, ini hidup kok kayak nggak adil ya? Nah, disinilah letak rahasianya. Karena jalan menuju kelimpahan besar hampir selalu disamarkan sebagai kesulitan panjang. Dan yang lebih menarik lagi, sebenarnya ada tanda-tanda yang diam-diam sudah muncul di hidup kamu sekarang. Tanda yang sering kamu abaikan, tanda yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar banget. Dan di bagian keempat nanti, ada satu hal yang mungkin akan bikin kamu merinding, karena bisa jadi itu adalah bukti paling jelas kalau selama ini kamu memang sudah dipilih. Bagian 1. Kenapa kamu yang dipilih, bukan saudaramu yang lain? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kamu mungkin pernah ada di satu titik di mana kamu diam, lalu nanya ke diri sendiri, kenapa aku? Kenapa bukan mereka? Dan anehnya, pertanyaan itu nggak datang sekali dua kali, tapi berulang, muncul lagi, terutama saat hidup lagi berat-beratnya. Saat kamu lihat orang lain di keluargamu, kayaknya hidup mereka lebih ringan, lebih lurus jalannya, lebih normal, sementara kamu kayak harus muter dulu, jatuh dulu, ngerasain hal-hal yang bahkan nggak semua orang ngerti. Di titik ini, banyak orang mulai ngerasa ada yang salah sama dirinya, merasa kurang, merasa tertinggal, merasa gagal. Padahal, kalau kamu berani lihat lebih dalam, tanpa menghakimi diri sendiri, jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget.
kamu itu beda. Bukan beda yang harus kamu banggakan, tapi beda yang harus kamu sadari. Karena kalau kamu perhatiin, cara kamu mikir itu nggak sama. Kamu nggak gampang puas. Kamu sering kepikiran hal-hal yang orang lain anggap terlalu jauh. Kamu mempertanyakan hidup, mempertanyakan arah, bahkan mempertanyakan siapa diri kamu sebenarnya. Dan jujur aja, nggak semua orang kuat sampai di titik itu. Banyak yang memilih hidup biasa, bukan karena mereka nggak bisa lebih, tapi karena mereka nggak mau ribet, nggak mau capek, nggak mau mikir terlalu dalam. Sementara kamu nggak bisa kayak gitu. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang terus ganggu, kayak bisikan kecil yang nggak pernah diem, yang terus bilang, ini bukan tempatmu berhenti, ini bukan versi terakhirmu. Dan itu bukan kebetulan, itu tanda. Tanda kalau kapasitas kamu memang berbeda, bukan lebih tinggi, tapi lebih luas, lebih siap menampung hal-hal besar, meskipun prosesnya jelas nggak nyaman. Karena gini, orang yang dipilih untuk membawa perubahan besar dalam hidupnya, apalagi sampai mengangkat derajat keluarga, jarang sekali diberi jalan yang mulus dari awal. Mereka justru ditempa dulu, dijatuhkan, dibingungkan, dipisahkan dari kenyamanan, bahkan kadang dibuat merasa sendirian. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk memperluas daya tampung mereka. Ibaratnya, kalau kamu mau menampung air lebih banyak, wadahnya harus diperbesar dulu, kan? Dan proses memperbesar itu, ya, seringkali terasa seperti dihancurkan dulu. Makanya, jangan heran kalau hidup kamu terasa lebih berat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang gak kecil. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka lihat hidup orang lain yang lebih tenang, lalu mereka iri. Mereka ingin tukar posisi, padahal mereka nggak tahu bahwa ketenangan itu datang dengan harga, tidak berkembang terlalu jauh. Sementara kamu, meskipun lelah, meskipun sering bingung, kamu sedang bergerak pelan-pelan ke arah yang lebih besar. Jadi jawabannya bukan karena kamu lebih hebat dari saudaramu, bukan karena kamu lebih pintar, dan bukan juga karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu lebih siap-siap menanggung tekanan, siap melewati proses yang panjang, siap kehilangan versi lama dari dirimu demi jadi versi yang lebih besar. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa aku, tapi kalau memang aku yang dipilih, apa aku siap menjalaninya sampai selesai? Bagian 2, tanda energi kekayaan sudah masuk ke rumahmu. Sebelum kita masuk ke tandanya, aku mau kamu pelan-pelan pahami ini dulu. Kekayaan itu bukan cuma soal angka di rekening, bukan cuma soal uang yang bisa kamu pegang atau barang yang bisa kamu beli. Kekayaan itu energi. Dan yang jarang orang sadari, energi ini selalu datang lebih dulu, jauh sebelum bentuk nyatanya benar-benar muncul di hidup kamu. Makanya di fase awal, semuanya terasa aneh. Belum ada hasil besar, belum ada bukti nyata. Tapi di dalam diri kamu dan di sekitar hidup kamu, sudah mulai terjadi pergeseran. Halus, tapi nyata, pelan, tapi pasti. Dan kalau kamu cukup peka, kamu akan mulai melihat tanda-tandanya. Bukan tanda yang heboh, justru yang sederhana. Tapi ini dia 4 tanda itu. Tanda yang pertama,
Tiba-tiba kamu punya dorongan kuat untuk berubah. Bukan sekadar pengen, tapi kayak ada tekanan dari dalam yang nggak bisa kamu abaikan. Kamu mulai ngerasa cara hidup yang sekarang udah nggak cukup. Kebiasaan lama mulai terasa sempit, dan ada suara kecil yang terus bilang, kamu harus naik level. Dan anehnya, dorongan ini muncul bukan karena kamu lihat orang lain sukses, tapi murni dari dalam diri kamu sendiri. Kayak kamu tahu, kalau kamu terus diam di titik ini, ada sesuatu dalam dirimu yang akan mati pelan-pelan. Itu bukan kegelisahan biasa. Itu tanda kalau energi kamu sudah mulai bergerak. Tanda yang kedua, peluang kecil mulai berdatangan. Bukan yang langsung besar. Bukan yang langsung mengubah hidup kamu dalam semalam. Tapi kecil-kecil. Hal-hal yang dulu nggak ada, sekarang mulai muncul. Entah itu ide, kenalan baru, kesempatan yang tiba-tiba datang, atau bahkan obrolan sederhana yang ternyata membuka arah baru. Dan seringnya ini diremehkan karena kelihatannya cuma kecil, belum signifikan. Padahal justru disitulah pintu awalnya, karena energi kekayaan itu nggak datang dengan gebrakan besar di awal. Dia datang, ngetes dulu, ngasih kamu celah kecil buat lihat kamu peka atau enggak, kamu siap atau belum. Tanda yang ketiga, kamu mulai menjauh dari lingkungan lama. Dan ini jujur, sering bikin nggak nyaman. Karena tiba-tiba kamu ngerasa nggak nyambung lagi sama obrolan yang dulu biasa aja. Hal-hal yang dulu kamu nikmati sekarang terasa kosong. Bukan karena kamu merasa lebih baik, bukan karena kamu sombong, tapi karena energi kamu sudah berubah. Dan tanpa sadar, kamu mulai mencari sesuatu yang lebih berisi, lebih dalam, lebih berkembang. Kadang ini bikin kamu merasa sendirian, kayak kehilangan tempat, kehilangan circle. Tapi justru disitulah prosesnya, karena untuk masuk ke level baru, kamu memang harus melepaskan yang lama. Dan tanda yang keempat, intuisi kamu makin tajam. Ini yang paling halus, tapi paling kuat. Kamu mulai ngeh, tanpa perlu penjelasan panjang. Kamu bisa ngerasain mana peluang yang layak diambil, mana yang cuman buang waktu. Kamu jadi lebih peka sama orang, lebih peka sama situasi. Bahkan kadang kamu tahu sesuatu sebelum itu benar-benar terjadi. Dan ini bukan kebetulan, karena saat energi kamu naik, kesadaran kamu juga ikut terbuka. Kamu nggak lagi cuma melihat dengan logika, tapi juga dengan rasa. Dan di titik ini, kalau kamu percaya dan berani mengikuti arah itu, kamu akan mulai berjalan ke jalur yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi kalau kamu ngerasain 1, 2, atau bahkan semua tanda ini, jangan buru-buru ragu, karena bisa jadi ini bukan perasaan biasa, tapi sinyal kalau sesuatu yang besar sedang dalam perjalanan menuju hidup kamu. Bagian 3, cara memanggil uang dari jalan tak terduga. Sebelum kita masuk ke caranya, aku mau lurusin satu hal dulu yang sering banget disalahpahami. Banyak orang bilang mereka ingin kaya, ingin punya uang banyak, ingin hidup lebih bebas. Tapi di saat yang sama, mereka belum siap menerimanya. Ya, kedengarannya aneh ya. Gimana mungkin orang pengen tapi nggak siap? Tapi coba kamu lihat lebih dalam. Setiap ada peluang, mereka ragu. Setiap harus ambil langkah, mereka mundur. Setiap harus berubah, mereka nunda. Jadi sebenarnya yang mereka inginkan itu hasilnya,
Tapi mereka belum siap jadi orang yang bisa menampung hasil itu. Padahal uang itu bukan sekadar dicari, tapi juga dipanggil. Dan dia punya caranya sendiri. Dia cenderung datang ke orang yang siap, yang berani, yang terbuka, bukan ke yang hanya berharap, tapi diam di tempat. Nah, kalau kamu ngerasa selama ini jalannya belum kebuka, mungkin bukan karena nggak ada kesempatan, tapi karena kamu belum membuka pintunya. Dan ini dia 3 cara untuk mulai memanggil uang, bahkan dari arah yang nggak kamu duga sebelumnya. Yang pertama, berani ambil langkah meskipun belum siap. Ini berat, aku tahu, karena hampir semua orang nunggu siap dulu, nunggu yakin dulu, nunggu semuanya jelas dulu. Padahal momen itu hampir nggak pernah datang. Yang ada, justru kamu harus melangkah dulu, baru pelan-pelan jadi siap. Dan disinilah letak magnetnya. Keberanian itu seperti sinyal ke kehidupan. Kalau kamu siap naik level, saat kamu berani melangkah, meskipun tangan kamu gemetar, meskipun kamu belum tahu hasilnya apa, disitulah sesuatu mulai bergerak. Pintu yang tadinya tertutup mulai kebuka. Jalan yang tadinya nggak kelihatan mulai muncul. Bukan karena semuanya tiba-tiba mudah, tapi karena kamu akhirnya masuk ke permainan. Yang kedua, berhenti meragukan diri sendiri. Ini yang sering nggak kelihatan, tapi dampaknya besar banget. Keraguan itu halus. Dia nggak teriak, nggak kelihatan jelas, tapi dia diam-diam nahan kamu kayak rem yang terus kamu injak. Sementara kamu juga gas di waktu yang sama. Capek, tapi nggak maju-maju. Dan seringnya, keraguan ini datang dari masa lalu, dari kegagalan, dari omongan orang, atau dari cerita lama yang kamu ulang terus di kepala kamu. Kamu nggak cukup, kamu belum siap. Nanti kalau gagal gimana? Padahal, kalau kamu terus percaya suara itu, kamu nggak akan pernah benar-benar mulai. Dan di titik ini, kamu harus jujur ke diri sendiri. Lebih baik kamu salah langkah karena mencoba, atau tidak pernah tahu hasilnya karena terus ragu. Karena begitu kamu berhenti meragukan diri, energi kamu berubah. Langkah kamu jadi lebih ringan. Keputusan kamu jadi lebih tegas. Dan tanpa sadar, kamu jadi lebih terlihat oleh peluang. Dan yang ketiga, buka diri ke peluang yang nggak kamu rencanakan. Nah, ini yang sering banget dilewatkan. Banyak orang terlalu fokus sama satu jalan, sampai mereka menutup diri dari jalan lain. Mereka punya rencana, dan itu bagus. Tapi mereka jadi kaku. Padahal, hidup itu nggak selalu bekerja sesuai rencana kita. Kadang, justru jalan tercepat datang dari arah yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Lewat pertemuan yang nggak sengaja, lewat kesempatan yang awalnya kelihatan kecil, atau lewat perubahan arah yang tadinya kita tolak. Dan disinilah kuncinya. Kalau kamu terlalu kaku, kamu akan melewatkan itu. Tapi kalau kamu cukup terbuka, cukup fleksibel, cukup berani mencoba, kamu akan melihat bahwa peluang itu sebenarnya banyak. Hanya saja, selama ini kamu nggak melihatnya. Jadi, memanggil uang itu bukan soal ngejar sekuat mungkin, tapi soal menjadi orang yang siap menerima, berani melangkah, dan cukup terbuka untuk melihat jalan. Bahkan saat jalan itu datang dari arah yang nggak kamu duga. Dan mungkin jalan itu sudah ada di depan kamu sekarang,
tinggal satu hal. Kamu berani ambil, atau kamu lewatkan lagi. Sampai sini, coba kamu rasakan. Ada nggak satu bagian tadi yang kena banget ke kamu? Kalau iya, jangan diem aja. Tekan tombol like, subscribe, dan tulis di komentar. Saya siap jadi yang paling kaya di keluarga saya. Bukan buat gaya-gayaan, tapi sebagai bentuk komitmen kamu ke diri kamu sendiri. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagian yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat semua ini. Bagian 4, rahasia. Kenapa Tuhan menitipkan harta paling banyak kepadamu? Sebelum kita masuk ke rahasianya, aku mau kamu berhenti sebentar, tarik napas, dan benar-benar resapi ini. Tuhan nggak pernah salah pilih, nggak pernah. Bukan kebetulan, bukan asal tunjuk, dan bukan tanpa alasan. Kalau suatu saat nanti, kamu benar-benar berada di posisi punya lebih, punya kelimpahan, punya sesuatu yang bahkan dulu kamu anggap mustahil. Itu bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu dipercaya. Iya, dipercaya untuk memegang sesuatu yang besar. Dan kepercayaan itu nggak diberikan ke semua orang. Makanya, kalau kamu lihat lagi perjalanan hidup kamu, semuanya itu bukan tanpa pola. Ada alasan kenapa kamu yang dipilih. Dan ini 2 rahasia yang jarang disadari orang. Rahasia yang pertama, karena hatimu nggak cuma mikirin diri sendiri, coba jujur ke diri kamu. Di saat kamu membayangkan punya banyak, yang muncul di kepala kamu, itu apa? Apakah cuma tentang kamu, tentang kesenangan kamu, tentang gaya hidup kamu, tentang diri kamu sendiri? Atau diam-diam kamu juga mikirin orang lain, keluarga kamu, orang tua kamu, mungkin adik kamu, atau bahkan orang-orang yang belum kamu kenal. Tapi kamu pengen bantu suatu hari nanti. Dan yang menarik, niat itu sering muncul tanpa kamu paksakan. Kayak ada rasa nggak tega kalau kamu naik sendiri, tapi orang lain tetap di bawah. Nah, disitulah letak bedanya. Karena nggak semua orang punya ruang hati seperti itu. Banyak yang ingin kaya, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Sementara kamu, bahkan saat kamu belum punya apa-apa, kamu sudah punya keinginan untuk berbagi. Dan energi seperti itu terlihat bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih besar. Makanya, ketika harta besar dititipkan, itu bukan cuma soal kamu bisa menikmati, tapi karena kamu bisa menyalurkan, dan kamu dianggap mampu untuk itu. Rahasia yang kedua, karena kamu sudah ditempa lebih dulu. Ini yang sering disalahartikan. Banyak orang melihat masa lalu mereka, lalu bertanya, kenapa aku harus ngalamin semua ini? Rasa sakit, kegagalan, penolakan, kehilangan. Fase di mana kamu ngerasa sendirian, tanpa arah. Semua itu terasa berat, bahkan gak adil. Tapi coba sekarang kamu lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana kalau semua itu bukan hukuman? Bagaimana kalau itu latihan? Latihan untuk menguatkan mental kamu, meluaskan cara pikir kamu, dan membentuk kamu jadi orang yang gak gampang hancur saat memegang sesuatu yang besar. Karena gini, punya banyak itu bukan cuma soal enaknya. Ada tekanan, ada tanggung jawab, ada ujian yang berbeda. Dan kalau seseorang belum siap, harta itu justru bisa menghancurkan dia. Makanya, sebelum kamu sampai ke sana, kamu dilatih dulu, dibuat jatuh, supaya kamu tahu
rasanya bangkit, dibuat kehilangan, supaya kamu tahu arti menghargai, dibuat sendirian, supaya kamu kuat berdiri tanpa bergantung. Dan semua itu pelan-pelan membentuk kamu. Jadi saat nanti kamu benar-benar berada di atas, kamu nggak lupa diri, kamu nggak mudah goyah, dan kamu nggak hancur hanya karena satu masalah. Jadi kalau hari ini kamu melihat hidup kamu penuh proses, penuh tekanan, penuh cerita yang nggak mudah, jangan langsung kamu anggap itu sebagai beban. Karena bisa jadi itu adalah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak semua orang sanggup memegangnya. Bagian 5. Syarat mutlak agar kekayaan. Ini permanen. Ini bagian yang paling penting. Bahkan lebih penting dari semua yang sudah kita bahas tadi. Dan jujur aja, di titik inilah banyak orang jatuh. Bukan saat mereka belum punya apa-apa, tapi justru setelah mereka mendapatkan semuanya. Makanya, aku mau kamu benar-benar dengar ini baik-baik. Kalau kamu sampai lupa satu hal ini, semua yang sudah kamu bangun, semua yang sudah kamu kumpulkan, bisa hilang pelan-pelan tanpa kamu sadari. Syaratnya cuma satu, jangan berubah jadi orang yang lupa diri. Kedengarannya sederhana ya, kayak, ya jelaslah, masa iya lupa diri? Tapi kenyataannya, justru ini yang paling sering terjadi. Karena saat seseorang mulai punya uang, punya kekuasaan, punya kebebasan, perlahan, tanpa terasa, cara dia melihat hidup mulai berubah. Yang dulu sederhana, jadi berlebihan. Yang dulu bersyukur, jadi merasa kurang terus. Yang dulu peduli, mulai cuek. Dan yang paling halus, dia mulai merasa semua itu karena dia sendiri. Padahal kalau dia jujur, dia tahu ada banyak hal di luar dirinya, yang ikut berperan sampai dia ada di titik itu. Nah, disinilah bahaya terbesarnya. Karena saat kamu mulai lupa siapa kamu dulu, bagaimana kamu sampai di sini, dan untuk apa semua ini diberikan ke kamu, disitulah semuanya mulai retak. Pelan-pelan, keputusan kamu mulai melenceng, lingkungan kamu berubah, energi kamu juga ikut turun, dan tanpa kamu sadari, yang dulu kamu bangun dengan susah payah mulai lepas satu persatu. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu kehilangan arah. Makanya menjaga itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Dan kuncinya bukan di strategi, bukan di kerja keras lagi, tapi di kesadaran. Kesadaran untuk tetap rendah hati, tetap ingat dari mana kamu mulai, tetap tahu bahwa semua ini bukan cuma untuk kamu. Karena orang yang bisa mempertahankan kekayaan bukan yang paling pintar, bukan yang paling berani, tapi yang paling bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi kalau nanti kamu benar-benar sampai di titik itu, punya lebih, hidup lebih bebas, jangan sampai kamu kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu dirimu yang dulu. Karena saat kamu masih bisa menjaga itu, bukan cuma kekayaan yang akan bertahan, tapi hidup kamu juga akan tetap utuh. Dan sekarang, rahasia terakhir. Kekayaan terbesar yang sebenarnya bukan saat kamu punya banyak uang, tapi saat kamu jadi orang yang pantas memegang itu semua. Karena uang bisa datang kapan saja, tapi karakter itu yang menentukan dia akan tinggal atau pergi.
Jadi kalau hari ini kamu merasa hidup kamu berbeda, lebih berat, lebih sepi, lebih penuh tanda tanya, jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi kamu bukan sedang dipersulit, tapi sedang dipersiapkan untuk jadi yang paling besar. Dan pertanyaannya sekarang, kamu mau percaya atau tetap mengabaikan?